Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita coba pelajarin sama-sama tentang KYC Ruby ya. Ini ada panduannya yang dikasih sama developer dari aplikasinya, teman-teman bisa di translate, sebetulnya bisa dibaca, diterjemahkan. Maksud dari developer itu seperti apa, tapi saya di sini coba ulas sedikit, kita pelajari bersama. Nah, ini panduan untuk melakukan KYC dan mencari dukungan. Dalam artikel ini, tim pengembang Ruby, ini agak panjang nih kayaknya nih, akan menjadikan konten yang bertujuan untuk menjelaskan konsep. Ya, ini ada konsepnya melalui proses KYC 1,5 langkah demi langkah. Isi artikel terdiri dari, pengenalan singkat tentang KYC 1,5, apa yang harus dipersiapkan, melakukan KYC langkah demi langkah, mencari dukungan. Oke. Saya yang pertama, pengenalan singkat ya, versi 1,5 seluruh dunia seperti yang dimulai pada seri buletin KYC sebelumnya. Versi KYC 1,5 merupakan versi transisi, dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oke lah. KYC 1,5 diterapkan dengan verifikasi dokumen, verifikator, kinerja bulanan yang diharapkan sekitar 20.000 sampai 30.000 verifikasi dengan sertifikasi mitra yang diterbitkan. Oke, kemudian berbeda dengan versi gratis sebelumnya. Nah, memang kalau saya dulu ada di versi gratis saya lakukan ya. Jadi sebelum KYC 1,5 saya dulu pernah, makanya saya lolos, dan ternyata hasil daripada versi gratis ini terbawa sampai sekarang status ya kelulusannya, ya alhamdulillah gitu kan. Dulu pernah saya informasiin di YouTube juga, di channel supaya melakukan KYC dulu ya. Ada beberapa teman yang mengikuti dan alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah terverifikasi akunnya ya. KYC 1,5 merupakan versi berbayar. Nah, berbayar pakai apa? Pakai Ruby. Tapi saya juga caranya belum tahu teman-teman ya, karena memang kalau saya kan udah verifikasi masa gratis dulu. Nah, yang berbayar ini saya nggak tahu nih caranya gimana, nanti kita coba lihat ya. Menerapkan biaya pembayaran dalam Ruby Block RBL dengan 3 tingkat prioritas. Nah, jadi ada 3 prioritas. Level 1 itu waktu komitmen untuk memproses KYC-nya dalam 0,4 jam. Ya, laporan kesalahan maksimum perbaiki 0,5 kali, pengembalian dana jika lebih dari, oke, berarti 4 jam itu diverifikasi ya. Untuk yang pertama prioritas 1 nih, 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam dana dibalikin, dana rubinya ya, koinnya, tokennya. Kemudian tingkat prioritas 2, yang kedua nih, waktu komitmen untuk memproses KYC dalam waktu 24 jam. Oke, yang kedua dalam waktu 24 jam berarti ya. Laporan kesalahan maksimum perbaiki 3 kali. Kalau ini yang tadi pertama 5 kali untuk perbaikannya. Kemudian jatah perbaikannya ini ada 3 kali. Pengembalian dananya 24 jam kalau posisi gagal, pengembalian dana itu maksudnya ya. Nah, selama 24 jam itu ketika ada kesalahan membetulkannya ada 3 kali, kalau yang pertama tadi 5 kali. Prioritas level 3 nih, yang ketiga ini 7 hari ya, lebih lama. Laporan kesalahan maksimum perbaikan hanya 2 kali saja. Nah, di sini tidak ada pengembalian uang jika terlambat. Nah, uang itu mungkin RBL di sini ya. Yang dimaksud uang di sini mungkin. Tarif biaya 3 level di atas. Nah, tarifnya yang pertama level 1 itu 6 koin RBL. Prioritas level kedua itu 4 RBL, prioritas level ketiga 2 RBL. Untuk global ya, berarti kita masuknya di global nih teman-teman. Kalau Vietnam ini lebih tinggi, 12, 8, 4. Ya, jadi level 1-nya 12 lebih besar loh ya. Negaranya sendiri lebih besar, kok bisa ya? Oke lah. Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Nah, siapkan dokumen, identitas resmi, KTP, paspor, dan lain-lain ya. Udah jelas lah teman-teman, udah ngerti KYC. Siapkan metode pembayaran biaya. KYC 1,5 worldwide memiliki 2 pemilihan pembayaran biaya, pembayaran sendiri atau minta pembayaran kepada teman. Nah, jadi bisa ke teman, bisa juga lakukan sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah convert ke wallet, bisa nanti sebenarnya convertnya udah saya ada di videonya ya, ada videonya bagaimana cara mengkonversi penambangan kita, bukan mengkonversi sebenarnya, withdraw ya, menarik ke wallet internalnya, ada di aplikasi walletnya dibuat ya, seperti biasa lah, ada prasenya disimpan ya dan lain-lain. Jadi nanti tinggal
kita convert aja. Ada, saya sudah buat, itu udah lama. Kemudian yang ketiga, melakukan KYC langkah demi langkah. Ya, nah ini KYC langkah demi langkah relatif sederhana, namun Anda harus melakukan secara akurat. Dan ingat, tidak memeriksa informasi yang Anda berikan di KYC untuk memastikan cocok dengan gambar dokumen identitas Anda. Oke. Ini seperti ini. Nah, ini kan ada eKYC ya. Oke lah. Buka aplikasi Ruby Mining Anda, akses profil ya, profil berarti di sebelah sini ya, profil Anda. Pilih verifikasi pengguna, pilih KYC, daftar periksa. Di sini Anda akan melihat 3 kondisi yang menunjukkan komitmen para penambang sebagai berikut. Nah, ini komitmennya. Jadi semua di checklist berarti teman-teman ya. Bukan salah satu, tapi semua di checklist. Kemudian next step. Ya, setelah di checklist semua, klik next step. Informasi kepemilikan lengkap, Anda harus melengkapi informasi kepemilikan setidaknya 30 hari sebelum untuk melewati ketentuan ini. Jadi menambangnya harus melewati 30 hari. Ya, ini kepemilikan daripada akun ini gitu. Kemudian selesaikan penambangan 20 sesi penambangan, minimal 20 sesi penambangan, 20 klik. 20 hari berarti. Anda harus menyelesaikan setidaknya 20 sesi penambangan untuk menjadi penambang pada level komitmen atau akumulasi penambangan Ruby Anda melebihi 25. Ketika Anda memenuhi persyaratan, kondisi ini akan diaktifkan secara otomatis. Menerima undangan dari sistem. Nah, menerima undangan dari sistem. Versi KYC 1,5 adalah versi kinerja terbatas. Ya, dengan perkiraan produktivitas bulan sebesar 20.000, 30.000 penerbitan sertifikasi mitra. Oleh karena yang saya nggak ngerti nih kalau sertifikasi mitra maksudnya gimana. Oke lah, next. Karena itu setiap hari akan ada 600 sampai 1000 undangan ya yang dikirim secara acak. Undangan berarti undangan dari sistem ke kita, penambang berarti. Kemudian apa ini? Penambang yang memenuhi 2 ketentuan di atas, Anda akan menerima notifikasi. Oke. Kemudian apa ini? Konfirmasi kebijakan data. Ini konfirmasi kebijakan data, teman-teman baca. Setelah baca tinggal berani setelah selesai. Nah, yang ini setelah baca untuk masalah persetujuan lah intinya gitu ya. Kemudian klik go to the KYC process gitu. Baca perjanjian dulu, kata ini perjanjiannya sebelum kita mengklik KYC proses ya, memproses KYC. Kebijakan informasi jaringan ini adalah persyaratan wajib. Setelah menyetujui kebijakan tersebut, langkah selanjutnya akan ditampilkan pada Anda. Nah, ini biaya KYC-nya ada 12, 8, 4 ya, proses to set priority. Nah, nanti akan otomatis berarti kalau ini kan Vietnam nih prioritas levelnya. Mungkin kalau untuk worldwide dunia itu akan nanti terbaca berapa pilihannya. Jadi kita cek aja nanti ya. Saya juga belum cek teman-teman, walaupun saya udah verifikasi sudah lolos KYC, tapi saya mau cek ulang karena ini baru update juga saya aplikasinya, tapi belum saya cek untuk KYC-nya seperti apa. Apakah saya harus melakukan KYC lagi atau tidak? Saya belum, nanti kita lihat. Pada langkah ini Anda memilih tingkat prioritas dan melanjutkan ke pembayaran untuk memesan tempat Anda. Ini 100 slot ya. Prioritas level 1 500 slot. Jadi dibatas dulu ya. Untuk level 1 100 dulu. Oke, pembayaran untuk pemesanan tempat Anda setiap hari. Per harinya. Per harinya 100 orang teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak kebagian ya sabar. Ya, besok aja. Kalau untuk slot 1. Untuk slot 2 500 ya, level 2 yang tadi berapa ruby gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tanpa batas. Kalau yang ketiga yang 7 hari itu loh. Ya, setelah Anda memesan tempat, Anda memiliki waktu 10 menit untuk melakukan pembayaran. 10 menit saja untuk langsung kita melakukan pembayaran pakai ruby. Anda harus melakukan pembayaran dalam waktu hitungan mundur. Setelah menyelesaikan pembayaran, klik tombol notifikasi bahwa Anda telah membayar. Gitu ya, dan membuatkan posisi upload untuk Anda. Oke, kemudian kita lihat memberikan informasi dokumen identitas. Nah, ini data-data KYC ya, ID number berarti nomor KTP. Nah, ini ya nomor KTP teman-teman bisa lihat. Oke, ini nomor KTP, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir, birthday itu tanggal lahir, tanggal tahun, seks itu adalah jenis kelamin, kemudian nationality negara, place of origin ini artinya nama kota, tempat tinggal. Nah, itu disamain aja nggak apa-apa. Kemudian expire ya, tanggal expired
KTP atau SIM, ya boleh di sini SIM, tadi juga ada driver license. Kemudian ini expire, kemudian date of issue. Oh ini harus berarti dicantumin. Ya nanti teman-teman bisa lihat ya KTP. Ini berarti sama tanggal kadaluarsa. Ya, oke. Kemudian kita lihat selanjutnya apa? Oh ini ada potret selfie. Ya bener, saya juga dulu kayak gini. Tulis Ruby, D itu date ya, tanggal, M itu month, bulan, Y itu year, tahun. Jadi penulisannya harus sama kayak gini teman-teman. Tulis Ruby yang besar, kemudian tanggal, bulan, tahun. Ya, kemudian kita pegang tulisan HPS ya, ukuran HPS ditulis, kemudian sekalian KTP dipegang, baru selfie. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu selesai diupload checklist, kemudian send KYC. Itu prosesnya. Oke, kita lihat ke bawahnya, tunggu hasilnya nih katanya. Nah, nanti waiting for reception. Jadi kita menunggu di sini kalau udah waiting ya. Kalau udah waiting, kemudian ini ada verifying, sedang verifikasi 45%. Nah, ini kalau yang error occurred. Jadi di sini kalau yang gagal. Nah, tapi kalau misalkan yang lolos, coba kita lihat di bawahnya. Hasil KYC Anda akan diperbarui oleh validator dan pemberitahuan akan dikirim terus-menerus tentang statusnya. Perhatikan bahwa tingkat prioritas yang mempengaruhi waktu pengembalian hasil Anda saat KYC sedang berlangsung berikut adalah negara bagian yang akan Anda lihat. Jika terjadi kesalahan, katanya, Anda masih memiliki beberapa upaya. Nah, makanya tadi kan di atas ada yang 5 kali, 3 kali gitu ya. Nah, ingat gak yang saya jelasin tadi? Nah, kalau yang nonton video ini, jadi itu ada beberapa kali ketika ketemu merah error kayak gini, berarti kesempatan melakukannya ada berapa kali. Tergantung paket pembayaran yang kita ambil buat KYC ini. Gitu ya, jadi 5 kali, tadi berapa? 3 kali, 2 kali ya. Jadi level 1 5 kali pembenaran dari data, level 2 3 kali, level 3 2 kali ya. Kemudian jika terjadi kesalahan, Anda masih memiliki beberapa upaya koreksi kesalahan sebelum KYC ditolak. Jika ditolak, Anda dapat melakukan putaran KYC lagi. Biaya sebelumnya tidak akan dikembalikan. Artinya kita walaupun ditolak nih nggak berhasil, ya udah kita ada Ruby ini, kita bayar lagi, KYC lagi gitu ya. Oke, kemudian status file. Nah, ini statusnya begini ya. Contohnya KYC verification file, berarti verifikasi KYC ditolak, gagal. Kalau yang lolos, coba kita lihat partner certification ini. Nah, ini yang lolos langsung KYC complete IN ya. Yang lolos. Kalau yang batal seperti ini, yang gagal. Oke. Mencari dukungan. Nah, ini mencari dukungan maksudnya gimana nih? Saya juga belum paham teman-teman. Kita pelajari sama-sama saja ya. Cara proaktif untuk mengatasi masalah selama proses KYC Anda adalah dengan mencari bantuan. Berikut beberapa cara efektif sederhana untuk mencari bantuan. Baca panduan. Untuk memastikan proses KYC Anda berjalan dengan benar, silakan baca instruksi di bagian 3. Yang tadi, yang ini nih, yang atas. Anda juga dapat mencari di internet untuk video dan dipublikasikan oleh komunitas pendukung dengan kata kunci Ruby KYC 1,5 worldwide. Ada mungkin videonya di sana ya. Kemudian mencari bantuan di komunitas penambang Ruby di sekitar Anda. Nah gitu, dukung grup chat atau grup diskusi Ruby yang Anda ketahui grup ini aktif bertukar pikiran dalam bahasa Anda. Hubungi departemen dukungan. Oh, banyak ya, artinya jalur-jalur untuk meminta dukungan untuk supaya mengatasi masalah-masalah KYC ini. Cara terakhir adalah Anda dapat mengirim email dan menjelaskan masalah Anda ke Departemen Dukungan Proyek Ruby. Ini ada nih, dikasih nih email CS-nya untuk masalah KYC kalau nemuin kendala. Tapi di sini ada harap dicatat bahwa tim pengembang Ruby tidak memiliki cukup personel untuk area ini. Sehingga dukungan mungkin tidak diberikan dengan cepat, jadi lambat responnya. Kalau teman-teman mau kontak langsung ke sana support@ruby.click ya. Itu mungkin agak lambat responnya, balasannya kalau misalkan memang kita ada problem, kalau mau langsung ke sana. Oke, kemudian minta bantuan pembayaran. Nah, ini pembayaran continue sharing. Oke, ini untuk continue sharing. Jadi modelnya kayak gini nih. Ya. Untuk meminta pembayaran continue sharing berarti nanti tinggal send, kirim kemana. Nanti dibayar dari rekannya gitu lah ya. Kemudian versi 1,5 mungkin Anda untuk membagikan permintaan pembayaran. Namun perlu diingat bahwa Anda tidak membagikannya dengan banyak orang secara bersamaan.
hanya membagikannya kepada mereka yang telah mengonfirmasi untuk membantu Anda membayar. Jadi nggak asal share. Jadi kita harus ada janji dulu dengan orang yang siap membayar. Jadi standby jadinya kan. Jika beberapa orang membantu Anda membayar, hanya transaksi pertama yang sah. Jadi kalau misalkan ada yang membayar, ini teman-teman minta tolong nih, ya, ke sini, oh belum direspon, mungkin dia lagi sibuk atau apa, minta lagi ke B, minta lagi ke C. Ntar kalau di approve semua, tetap yang pertama yang jadi yang pertama, siapa aja yang pertama bayar itu yang di approve. Nanti malah yang lain udah bayar tapi ya angus. Jadi tunggu satu orang aja kalau mau minta bantuan gitu ya. Oke, kemudian pengumuman hasil pemilihan, di sini ada kontennya, petunjuk penggunaan suara untuk versi KYC, perbandingan KYC 1,5 dan KYC 2. Oke, nggak ada lagi ya. Itu coba saya pengen lihat aplikasi saya nih. Oke teman-teman, karena memang ini aplikasinya the system is currently mining ya, sedang maintenance. Please come back later, silahkan datang kembali nanti. Jadi saya nggak bisa videoin ya, saya cek and recheck, tapi saya rasa barusan penjelasan dari pengembang Ruby itu sudah jelas banget. Silahkan dibuka, dicek aja. Kalau misalkan memang sudah update, ada KYC, menu KYC, lakukan KYC, apa yang diminta, upload ya, KTP segala macam tadi udah saya jelasin ya, teman-teman bisa baca ulang. Itu aja informasinya teman-teman. Ruby ini punya potensi ya untuk masuk bursa dan sangat-sangat berpotensi. Ini tidak akan failed, artinya tidak akan saya melihat tidak akan gagal lah. Ya, ini sedang ekosistemnya sedang benar-benar dibangun. Silahkan aja diperjuangkan untuk KYC-nya, lalu nanti kita tunggu di bursa ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.